penyimpanan uang mirip bunker dalam padepokan Dimas Kanjeng milik taat pribadi. Di dalam bunker tersebut tersimpan tumpukan uang yang kini sudah disita pihak polisi. Ini adalah penggeledahan terhadap gedung utama Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur, 22 September lalu. Selain mencari sang pimpinan Padepokan taat pribadi, petugas juga melacak keberadaan ruang penyimpanan uang hasil penggandaan secara gaib. Petugas menemukan ruang bunker tersebut di lantai 1 dan 2 rumah milik Taat. Sayang, tim liputan kami tidak diperkenankan mengambil gambar di 2 ruangan tersebut. Polisi juga menyita uang yang menumpuk di ruangan itu, namun tak disebutkan jumlahnya. Polisi masih memeriksa apakah uang-uang itu asli atau palsu. Padepokan Dimas Kanjeng ini digeledah setelah pimpinannya taat pribadi diduga terlibat kasus pembunuhan 2 santrinya. Keduanya diduga dibunuh karena akan membocorkan praktik penipuan penggandaan uang yang dilakukan taat pribadi. Modusnya, meminta korban menyetorkan uang dengan iming-iming timbal balik berlipat ganda. Namun nyatanya, uang yang dipercaya muncul secara gaib itu tak pernah ada. Dari Probolinggo, Jawa Timur, tim TV One mengatakan. Ya, lalu sudah sejauh mana pemeriksaan terhadap kasus yang menimpa Kanjeng Dimas taat pribadi? Sudah reporter TV One Najota Yasida di kantor Polda Jawa Timur. Ya, Najota. Ya, Divi dan juga Dwi Anjah, benar sekali bahwa hari ini pihak Polda Jawa Timur telah mengeluarkan rilis yang berhubungan dengan pembunuhan Abdul Ghani yang melibatkan taat pribadi yang merupakan seorang pemimpin atau ketua padepokan di kota Probolinggo. Dari rilis yang diberikan oleh Polda Jawa Timur, hari ini polisi menyebutkan bahwa untuk pembunuhan Abdul Ghani berkas sudah selesai dan ditetapkan 4 tersangka. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya merupakan mantan perwira menengah TNI yang menjadi tersangka atas pembunuhan Abdul Ghani yang ditemukan mayatnya pada bulan April yang lalu. Dalam pembunuhan Abdul Ghani ini, keempat orang, 3 yang merupakan mantan perwira menengah TNI, melaksanakan perintah dari taat pribadi pada April lalu. Dalam pembunuhan tersebut, keempat tersangka ini mendapatkan upah sebesar 220 juta rupiah untuk membunuh dan membuang jenazah Abdul Ghani di Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan pembunuhan ini juga keempatnya melaksanakan atau memiliki tugasnya masing-masing. Ada sebagai eksekutor, ada juga yang membuang jasadnya ke daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Selain pembunuhan dari Abdul Ghani, beberapa saat yang lalu juga ditetapkan atau berkasnya sudah selesai atas pembunuhan Ismail Hidayat yang telah dibunuh atau tewas dari tahun 2015 yang lalu. Namun, polisi masih terus memeriksa apakah benar taat pribadi berhubungan atau sebagai yang menyuruh atas pembunuhan yang melibatkan atau menewaskan Ismail Hidayat tersebut. Selain itu juga mengenai penipuan uang atau penggandaan uang yang juga melibatkan taat pribadi ini, polisi masih terus menelusuri apakah benar taat pribadi melakukan penipuan atau penggandaan uang yang dilakukan di padepokannya di Probolinggo. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, baik untuk penipuan uang, maksudnya penggandaan uang yang dilakukan di padepokannya, juga termasuk dalam pembunuhan Abdul Ghani dan Ismail Hidayat. Dalam pembunuhan Abdul Ghani sendiri, selain 4 tersangka tadi, ada 3 orang lagi yang masih dalam pengejaran polisi, masih status DPO. Namun polisi Jawa Timur sudah mendapatkan identitas ketiganya yang saat ini sedang dalam pengejaran untuk menangkap 3 tersangka dalam pembunuhan Abdul Ghani itu sendiri. Dan dari informasi tim kami yang berada di Probolinggo, saat ini padepokan milik taat pribadi di Probolinggo sudah sepi, ditinggalkan oleh para santri yang berjumlah ribuan orang, dan saat ini masih juga dijaga oleh beberapa polisi baik dari Jawa Timur maupun dari Probolinggo, dan di padepokannya juga masih diberikan polisi lain berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sementara itu dapat kami informasikan dari Polda Jawa Timur, kami kembalikan lagi ke Jakarta. Nah, kita apakah ada informasi apa motif dalam dugaan pembunuhan terhadap 2 nama yang tadi disebutkan?
Ya, dua yang motif dari informasi kami dapatkan bahwa Abdul Ghani dan Ismail Hidayat mereka adalah merupakan santri, dulunya adalah pengikut dari taat pribadi, kemudian kedua orang ini keluar atau tidak aktif dalam padepokannya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, dua orang ini termasuk Abdul Ghani, meskipun dia sebagai anggota pasif atau tidak aktif, dia selalu menghina atau mengejek padepokan yang selama ini dipimpin oleh taat pribadi, sehingga hal tersebut yang memicu atau memicu taat pribadi untuk membunuh kedua orang ini termasuk Abdul Ghani dengan menyuruh beberapa santri lainnya untuk melakukan eksekusi terhadap Abdul Ghani maupun Ismail Hidayat, hingga akhirnya mereka berdua tewas dan ditemukan di Probolinggo dan juga di Wonogiri, Jawa Tengah. Dulu yang dia. Ya, Mas Jota, banyak juga pertanyaan ini, bagaimana Kanjeng Dimas ini bisa menggandakan uang seperti kita lihat di YouTube gitu, keluar dengan tiba-tiba. Ini apakah ada informasi dari sana seperti apa modusnya gitu? Ya, Divi, dari informasi yang kami dapatkan kemarin sempat bahwa taat pribadi sempat ditemui atau bertemu dengan wartawan, wartawan bertanya kepada taat pribadi apakah benar dirinya bisa menggandakan uang menggandakan uang berkali-kali lipat. Dimas Kanjeng taat pribadi selalu mengatakan bahwa dirinya memang bisa memberikan atau menggandakan uang tersebut berkali-kali lipat. Dari informasi yang didapatkan, beberapa santri memang seharus memberikan atau membayar iuran tertentu dibayarkan kepada taat pribadi di padepokannya, kemudian uang tersebut dibalik badannya, kemudian mengeluarkan uang berlipat-lipat jumlahnya, dan dari situ santri ataupun orang yang ingin menggandakan melihat bahwa uang-uang itu berlipat-lipat jumlahnya dibandingkan sebelumnya menyetor uang dan kemudian akan berlipat ganda jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan mereka menyetor sebelumnya. Namun polisi juga masih terus menyelidiki apakah benar taat pribadi ini benar-benar bisa menggandakan uang atau tidak, apakah itu hanya sebatas penipuan ataupun cucian uang yang selama ini dilakukan sejak tahun 2006 hingga tahun 2016 ini sudah 10 tahun taat pribadi melakukan penggandaan uang tersebut di padepokannya di Probolinggo. Vivi. Baik, Mbak Jota, itulah yang membuat kita bingung bagaimana di dalam padepokan itu ada tumpukan uang ratusan ribu ya, nilainya miliaran. Tadi dikatakan setiap anggota harus setor 2,5 juta, bisa dibayangkan dikalikan puluhan ribu. Ada banyak pengikutnya tadi ya. Dimas Kanjeng taat pribadi menjadi sorotan karena dugaan kasus pembunuhan dan penipuan dengan mengklaim mampu menggandakan uang. Dugaan penyimpangan ajaran dan penistaan agama kini tengah didalami oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi mendadak terkenal. Bukan hanya karena statusnya sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan dan penipuan dengan klaim kemampuan menggandakan uang, namun juga lantaran pengikutnya yang berjumlah ribuan orang. Bahkan di antara pengikutnya adalah sosok yang dikenal terpelajar dan dikenal publik secara luas. Sekali lagi, anggotanya itu bukan yang biasa-biasa. Banyak teman kami, walaupun di sana kan kita buka satu semua ya. Anda kaget kalau mau tahu bahwa ada alumni Kanada, alumni Jepang. Yang dimensi saat ini memang dunia tidak bisa lagi hanya sekedar dimensi ilmu pengetahuan saja. Ada dimensi spiritual yang di luar kemampuan kita. Memiliki pengikut mencapai 20.000, mengajarkan materi keyakinan yang berbeda, membuat Majelis Ulama Indonesia bergerak untuk menelusuri ajaran yang dianut Dimas Kanjeng. Ya, kalau nanti menyimpang, sudah jelas dikaji menyimpang, itu nanti akan ada fatwa hukum ya, menurut syariat ya, menurut akidah syariat, menurut pandangan Islam sesuai dengan kriteria yang telah dibuat oleh Majelis Ulama, 10 kriteria itu. Nah, dengan itu nanti bisa dipermasalahkan masalah penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia boleh menganggap ajaran Dimas Kanjeng cenderung menyimpang. Namun menurut sosiolog Tuti Budi Rahayu, Dimas memiliki kemampuan mumpuni untuk meyakinkan banyak orang. Itu adalah persoalan hilangnya kesadaran kritis ya, hilangnya kesadaran kritis dari para santri terhadap ajaran-ajaran yang diberikan oleh kiainya, dan memang ada kecenderungan kelompok-kelompok seperti itu, terutama santri-santri dari daerah yang tunduk, taat dan patuh pada kiai itu cenderung memiliki kesadaran magis.
Pesona Dimas Kanjeng yang mampu meyakinkan ribuan orang kini berakhir setelah polisi menangkap Dimas atas tuduhan pembunuhan 2 santri serta tuduhan penipuan lewat penggandaan uang. Tim Liputan, Metro TV.